MSI, ya selamat datang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan, walaupun pertemuan saya tidak lebih dari 24 jam, Ibu Wali Kota Mobagu, yang terhormat Ibu Haja Tatung Barat, berdasarkan penilaian subjektif dan objektif saya bahwa besok kalau ada provinsi baru, Ibu Tatung ini salah satu orang yang pantas untuk menjadi gubernur. Di Jakarta sih sudah dengar ada upaya mendirikan provinsi khusus di wilayah beberapa kabupaten kota yang sudah dibenarkan. Saya juga menerima dengan baik sambutan beliau, rapi, teratur, tertib dengan kata-kata yang sangat, menurut saya ini kualitas profesor ini berbicara. Ibu saya belum punya kemampuan untuk menggombal karena dalam kamus itu saya belum ada kata gombal. Jadi kalau saya ngomong itu apa adanya, bukan ada apanya. Dan saya hormati guru saya, Profesor Dr. Amin Asad, yang disebut tadi oleh Ibu Wali. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video viral. Nanti beliau ini aslinya Profesor Amin. Di sebelah beliau, sahabat saya Ibu Dr. Kristiana, Ketua Program S3 Ilmu Politik, salah satu perempuan Sri Kandi Unhas, ya. Karena beliau ini selain asesor nasional juga KPS, dan hebatnya masih sendiri. Berani kemana-mana sendiri gitu ya. Belum ada pengawal khususnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semua, para peserta dari berbagai unsur, ya. Jadi saya sangat tertarik dengan Sang Adi. Saya baru dengar itu kalau di Papua distrik ya. Nah, ini Sang Adi. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu semua, ya. Maafkan saya tidak menyapa satu persatu, namun tidak mengurangi hormat cinta dan bangga saya. Saya simpati karena Bapak Ibu ini tertib. Belum pernah saya ikut forum sipil tertib begini. Saya pernah ceramah di depan Kabinda Indonesia waktu ketua Bawaslu. Waktu itu ketua Kabinda Pak Sutioso. Saya diundang sebagai ketua Bawaslu dan almarhum Pak Muslim. Tertibnya persis ini, Pak. Tidak ada satu pun yang bikin gerakan tambahan. Saya kira ini kalau diskusi yang sifatnya sesaat, bisa jadi ada yang tidak konsisten. Saya yakin ini budaya yang sudah dibuat secara baik, dikawal, dirawat oleh Ibu Tatung. Ya, kemarin Ibu moderator juga ingatkan, ya, kita minta maaf sekali Bapak, Ibu, karena harusnya kemarin kita datang, tapi karena Pak Bupati itu mahasiswa saya tidak disiplin. Ya, saya sudah ngomong Pak Bupati minta maaf, Bapak mahasiswa saya. Acara kita jam berapa Pak itu? Jam 10. Dimulai jam 3. Karena saya jadi promotor, dia boleh saya tegur, Bapak ini tidak disiplin. Bapak undang saya jam 10, acara itu jam 3. Nah, sementara di sini saya dibisik. Kalau di sana tidak boleh telat, Bro. Minta maaf, Bro. Akhirnya kita minta maaf dan terbukti hari ini kita tepat waktu lagi. Disiplin itu kalau menjadi habit, menjadi kebiasaan budaya, manfaatnya pasti terasa ya. Kadang kita menganggap disiplin itu adalah kebutuhan. Kita butuh untuk disiplin, bukan kewajiban. Kalau kewajiban mungkin kalau boleh kita tidak ada, kita tidak disiplin. Dan saya yakin gerakan Bapak Ibu yang sangat tertib ini adalah gerakan budaya disiplin. Jadi sangat simpatik pemerintahan yang sudah ditorehkan oleh beliau. Makanya saya bisa membayangkan dan tidak kuat pada saat beliau harus mengakhiri tugasnya dengan undang-undang. Berapa bulan lagi mau ini? 2 bulan. 1 bulan setelah lagi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana derasnya air mata akan menaungi semua kota di sini. Ya.
Ya, lebih daripada tsunami ya. Saya sudah bisa bayangkan karena figur seorang wanita yang sangat dicintai ya. Bagus semua, Ibu Direktur Pertanian bagi saya berkata siap. Ya, bagaimana? Sebetulnya ya. Saya tidak memberikan materi kalau teman-teman birokrasi ini fakta menurut saya sudah hafal lah. Kalau urusan birokrasi ASN ya, saya hanya menyampaikan beberapa update saja tentang pemilu kita besok 2024. Besok bagaimanapun kita cinta Pak Jokowi akan berakhir ya, karena Pak Jokowi sudah 2 periode. Besok bagaimanapun kita cinta Pak Oli Dodo Kambe akan berakhir karena Pak Oli Dodo Kambe juga sudah akan berakhir. Besok bagaimanapun kita cinta Ibu Tato juga akan berakhir karena beliau sudah 2 periode. Itulah siklus ya. Nah, oleh karena itu ya, kita harus mempersiapkan diri ya, bagaimana supaya pemilu itu tidak gaduh, tidak ramai. Nah, dalam evaluasi saya paling tidak ada beberapa aspek supaya pemilu 2024 besok apakah nasional atau pilkada itu berlangsung dengan tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau yang namanya dinamika ada konflik kepentingan pasti ada. Bayangkan yang menjadi wali kota itu hanya satu, yang menjadi gubernur hanya satu, yang menjadi anggota DPR RI berapa kursi? 6 ya. 6 saja itu dari suruh. DPD hanya 4, sementara yang berminat untuk berkompetisi jumlahnya banyak. Jadi pasti akan ada dinamika. Jangan sampai pemilu kita itu ribut saja, bakar saja, tengkar saja, perang suku. Itu bukan pemilu tapi membuat pilu. Ya, karena ya yang terjadi adalah pertengkaran saja. Dan hati-hati ya. Nanti saya akan masuk ke wilayah ASN ya. Hati-hati jangan sampai kita ini merasa wah kalau ASN itu harus dilalui sama bupati atau wali kota. Selama di kota kita ini sudah tidak ada incumbent, Ibu Wali akan mengakhiri tugas. Itu bisa mengurangi tensi stresnya ASN. Oke, nanti kita lihat bagaimana supaya tidak stres bertingkat. Nah, kita berharap demokrasi kita itu ya adalah demokrasi yang semua. Kita sudah memilih dalam Undang-Undang Dasar 45 negara kita adalah negara demokrasi. Maka kita memilih pemimpin juga melalui proses pemilu ya. Tapi tidak semua pemilu berlangsung demokratis. Nah, itu saya tulis dulu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Apa buktinya? Buktinya ada oknum penyelenggara yang tentu kaum kalimat dengan oknum peserta pemilu yang berani merubah hasil pemilu. Harusnya si A yang menjadi pemilik kursi, tapi ternyata si B yang dilantik. Nah, jadi Ibu Wali hati-hati. Saya lihat gambar Ibu Wali sudah ada 1 bulan di sekolah sekarang. Besok berkompetisi sebagai anggota legislatif, Ibu Wali harus persiapkan diri dengan baik dan jaringan saksi, orang-orang yang kira-kira punya integritas yang baik. KPU harus diawasi, Bawaslu harus diawasi. Dia manusia biasa, kantongnya masih berharga lagi. Saya tidak tahu begitu lembaga Bawaslu, saya tahu. Ya, saya juga tidak jamin integritas saya. Tapi ada 1-2 memang dari penyelenggara itu yang aji mumpung ya istilahnya. Ya, kalau saya jadi anggota Bawaslu, panennya 1 kali 5 tahun. Maka dia akan menerima yang nama suap namanya, kemudian apa namanya. Maksud saya, Ibu Wali yang sudah punya manajemen kekuasaan yang baik, itu harus hati-hati. Ini pertarungannya pilek tidak kalah seru dengan pertarungan pilkada, bukan? Ya karena banyaknya orang yang ingin mendapatkan kursi yang terbatas itu. Jadi kita berharap tidak semua itu penyelenggara itu orangnya seperti malaikat dan tidak mungkin seperti malaikat. Pasti manusia biasa ya. Ada potensi digoda, dicoba, ditekan dan seterusnya. Makanya ada caleg yang dengan sombong berkampanye seperti ini, ya. Biarlah dia menang di TPS, tapi nanti kita lihat siapa yang syukuran. Halo, sama ada yang kemudian dia cari beberapa tahun kemudian kalau pensiun, ada caleg yang berani berkampanye di daerah Sumatera Utara. Kemudian saya di situ dia tidak tahu kalau saya ada di situ, ketua Bawaslu lagi supervisi kampanye. Dengan begitu percaya diri ya. Biarlah dia menang, itu maksudnya cari lagi dapilnya, kompetitornya. Biarlah dia menang di TPS, tapi nanti kita lihat siapa yang baju putih katanya. Baju uniform itu kalau dilantik. Ini kan luar biasa. Kok dia mau dengan berentengnya mengatakan kita lihat siapa yang dilantik. Ini kabar sudah merencanakan kejahatan. Tidak boleh ada orang yang menang di TPS
kemudian dihitung secara berjenjang dari rekapitulasi kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga RI, bukan jadi lagi. Itu menangis Pak Caleg itu. Sudah mengumpulkan satu-satu suara, ternyata pengurangan suaranya berjenjang juga sesuai jenjang rekapitulasi. Di TPS dia yakin dengan formulir C1. Nah, nanti Pak Iwali akan familiar dengan C1. Itu C1 adalah hasil penghitungan di TPS. Itu yang paling valid karena semua orang bisa melihat. Ya, semua ada saksi di situ, ada NGO, ada jurnalis. Jurnalis kita bisa melihat penghitungan di TPS. Nyaris tidak ada pelanggaran kalau di TPS. Tidak mungkin KPU Bawaslu itu berani melakukan perubahan suara di TPS. Hampir nol pelanggaran di TPS. Karena kita ikut melihat, masyarakat ikut melihat. 1 buat Ibu Tato, 2 buat Pak Ahmad, 3. Itu kita lihat yang kasat mata. Nah, hantu mulai datang ketika rekapitulasi berjenjang, mulai tingkat kecamatan. Di situ sudah mulai anggota KPU berubah menjadi hantu. Badannya KPU, tapi dia bekerja untuk orang-orang tertentu yang sudah bayar, yang sudah janji, dan seterusnya. Jadi pesan saya buat para caleg, ya ini mudah-mudahan sampai, hati-hati dengan proses-proses rekap berjenjang itu. Disitulah biasa surat suara dirubah dengan cara yang sangat halus. Ya, kalau misalnya di depan cari, saya mau kasih contoh bagaimana orang berubah suara tanpa jejak. Ini bukan curi, tapi indikator harus tahu ini. Jangan sampai suaranya dicuri. Kalau ada Manila sama Spino, saya mau kasih contoh. Bapak juga bisa mengawasi KPU Bawaslu. Caranya dia merubah rekap, tidak ada jejak, tapi hasil pemilu berubah. Wah, takut sekali. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu itu. Itu yang pertama ya. Nah, pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat konstitusi. Saya kira kondusivitas di kota kita ini di bawah 2 periode Ibu sangat bagus. Ya bahkan saya baca data Bawaslu, kota Mobagu ini tidak masuk zona merah untuk pemilu 2024. Kalau tepuk tangan. Tetangga kita Manado zona merah. Ya, saudara-saudara ini saya punya data. Yang zona merah itu Manado, pelaksanaan pemilu dan pilkadanya. Kalau kota Mobagu ini, alhamdulillah saya ikut presentasinya Bawaslu di hadapan Pak Menko. Saya catat di Sulawesi Utara itu hanya 1 zona merah, kota Manado. Kemudian Bonsen itu zona kuning, ya. Di sini sama Bolivia zona hijau. Sekali lagi kalau tepuk tangan. Tidak mungkin tercipta kondusivitas politik, stabilitas politik nasional dan daerah begitu kalau tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan musbidah serta masyarakat. Tidak mungkin. Ya, seperti Papua semuanya merah. Papua itu semuanya merah, termasuk Papua yang baru ada pemekaran, sudah langsung diidentifikasi merah. Next, lagi. Nah ini saya paling tidak mengidentifikasi 7 syarat supaya pemilu besok 2024 itu kondusif. Ya, terpilih gubernur, terpilih wali kota, terpilih anggota DPR, terpilih presiden dengan dinamika yang bisa dikendalikan. Pertama, regulasi yang jelas dan tegas. Ayo teman-teman ASN, kita baca undang-undang pemilu. Dan jangan mempercayakan KPU Bawaslu saja. Dia manusia biasa, ada potensi hilang. Salah membaca aturan, salah menafsirkan peraturan sendiri. Itu bisa saja terjadi. Saya punya pengalaman 5 tahun dari ketua Bawaslu. Saya bilang A sebagai peraturan Bawaslu, di bawah ditafsirkan sebagai C. Itu problem. Nah, ayo kita baca juga regulasi itu. Ya. Misalnya kita kadang susah membedakan antara sosialisasi dengan kampanye. Nah, ini kadang kita tidak bisa bedakan mana sosialisasi, mana kampanye. Tidak bisa dibedakan juga antara money politik dengan biaya politik. Ini saya kulit bawah gitu. Dan kalau kita baca aturan kita bisa bedakan mana politik uang, mana biaya politik, mana kampanye, mana sosialisasi. Ya, kalau kita lihat gambar sekarang itu sosialisasi. KPU Bawaslu tidak bisa menentukan karena masuk tahapan kampanye. Nah begitu ya. Jadi bisa saja silakan. Siapa yang mau jadi caleg, siapa yang menjadi wali kota atau presiden, itu silakan aja. Sepanjang tidak melakukan perda yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Bukan karena tahapan kampanye belum masuk, sembarangan yang kita pasang dalam perangkat. Ayo kita berikan edukasi yang baik. Kalau tidak melanggar, titik-titiknya tidak dilanggar oleh perda, silakan lakukan semua. Yang kedua, peserta pemilu yang taat aturan. Nah, kita berharap, ya, partai kan namanya, calon bupati kan namanya, calon gubernur kan namanya, itu taat aturan. Ya, maksudnya taat aturan itu dia sudah tahu aturannya A, dilaksanakan A. Ya, jangan sampai dicari cara
kuat begitu ya. Nah makanya kita berharap ya bahwa aturan ini peserta pemilu membaca aturan juga. Ya, jangan sampai ditegur oleh Bawaslu, teman-teman ASN ya. Walaupun ditegur itu tidak enak, itu yang namanya ditegur, dipanggil oleh Bawaslu kan. Yang ketiga, pemilih yang cerdas dan partisipatif. Ada tanggung jawab kita bersama pemerintah daerah untuk mengajak atau mengedukasi masyarakat bagaimana berpolitik yang baik, berpemilu yang baik, berpilkada yang baik. Ya jangan sampai seperti di Jawa, minta maaf nih. Mantan pacar saya orang Jawa, jadi saya tidak malu-malu menjelaskan. Itu di Jawa, kalau masa kampanye tertulis spanduk besar. Pada masa kampanye, sebentar lagi masuk itu 2024, ditulis spanduk oleh masyarakat. Masyarakat dan kampung ini menerima serangan fajar. Itu serangan fajar bukan? Tapi sekarang sudah bertransformasi bukan serangan fajar, serangan tahajud, serangan duha, serangan macam-macam. Ya, waduh luar biasa tuh. Ya, nanti kalau kami lebih fasih menjelaskan lebih dua. Ya. Jadi itu di kampung-kampung di daerah Jawa. Ya, saya tidak tahu apakah ada pengaruh kemiskinan di kajian ekonominya Ibu Dokter ini. Bisa saja. Orang karena miskin melarat, ya, kehidupannya di bawah rata-rata, tiba-tiba ada pilkada datang, si caleg A beri ini, caleg B beri ini, calon bupati beri ini, dia anggapnya sedekah. Mahasiswa saya itu yang ikut relawan pengawas, dan dalam pengumuman di rumah saya itu menjelang pemilihan wali kota Makassar yang Pak Dani Muwanto terpilih terakhir, itu ada 3 orang datang, 3 kelompok manusia yang datang. Habis maghrib ada orang Assalamualaikum, dia ada bapak. Ada. Bapak dari mana? Kami dari aparat kecamatan. Mengakunya. Nah, ternyata dia sukses. Ketemulah bapaknya di ruang tamu. Dilihat oleh sang mahasiswa. Pak, besok sudah tahu ada pemilihan wali kota. Oh sudah. TPS di mana? Itu dekat rumah saya, jalan kaki. Kira-kira bapak sudah menentukan pilihan? Belum. Saya lagi diskusi sama keluarga, kamu datang. Wah, itu juga bapak ini. Oh, dia belum ada pilihan? Iya. Saya lagi diskusi dengan anak istri, kira-kira siapa wali kota Makassar kita pilih besok. Bapak Assalamualaikum, dia terdengar diskusinya. Wah, alhamdulillah kata tim sukses. Dia mengaku orang camat. Waduh, kalau begitu terima kasih Pak. Ada salam tempel dari calon nomor 1. Terima sama bapaknya. Amplop dibuka 1 warna biru, 50.000. Itu masih sebenarnya bapaknya sudah ikut pendidikan anti politik uang. Oh, tegurlah sebentar dulu. Habis salat isya, ada lagi Assalamualaikum. Ya, mengaku dari Babinsa. Wah, ada besar kan? Dia bilang, adik, ada bapak? Ada. Bapak dari mana? Kami dari Babinsa. Kami cek persiapan pemilihan wali kota. Tapi kita bertanya warga secara sampel. Bapaknya ada, boleh saya ketemu? Boleh. Hati saya katanya, oh sudah curiga, jangan-jangan seperti model nomor 1. Benarlah, terjadi dialog. Bapak saudara ada C6 itu dalam begini. Oh sudah tahu TPS siapa? Ini, kelihatan itu sekarang sudah lebih TPS. Bagus. Bapak sudah ada kira-kira mengarah kemana? Dia bilang sebentar malam saya baru mau istihara. Kalau enggak, dia bisa masukkan bagian dari istihara saya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi ini Bapak ini main juga. Karena ini orang datang habis isya, kan istihara biasanya lewat jam 12 Pak. Biasanya, kalau orang besar dari lampu itu kan. Saya mau istihara sebentar malam, kamu datang tapi tidak apa-apa. Saya masukkan dalam istihara saya. Baru saya tentukan pilihan. Baik, terima kasih Bapak. Salam tempel, buka amplop 1 warna merah 100.000. Jadi sudah 2 yang masuk. Anak ini pantau TPS, dia menjadi relawan pantau TPS. Tengah malam dia pulang. Ini masih suara cerita di depan saya. Tengah malam jam 1 saya pulang Pak dari pantau TPS. Saya kira bapak saya sudah tidur. Dia tunggu di luar tuh orang tamu dulu. Dan bapak apa? Sama Tuhan lagi datang. Bapak kenapa tidak istirahat? Biasanya jam 9 bapak sudah tidur. Nah, besok pemilu biasanya 3 malam ada yang datang lagi. Astagfirullah Pak, saya tidak tinggal dengan bapak saya. Ternyata betul. Saya masuk mau sholat isya karena telat selesai. Ada lagi Assalamualaikum. Wah, bapak saya bilang alhamdulillah ada lagi yang datang. Ini yang top ini. Dia mengaku dari Dirjen Dukcapil memastikan setiap orang ada terdaftar dalam begitu. Wah, ini hebat dan biasa. Selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi, siap pagi. Bapaknya sudah siap. Dari mana Pak? Saya dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Bapak sudah terdaftar. Dia bawa terdaftar DPT. Hebat itu tim sukses. Dia tahu sampai terdaftar tidak. Dia sudah tahu dia terdaftar. Kemudian mau lagi politik uang. Bapak nama siapa? Nama saya Ahmad. Oh ada, selamat Pak. Bapak berhak memilih besok. Istri siapa nama?
Dari hati, oh ada berapa tiga? Semua ada, 5 pemilu. Baik, terima kasih. Jangan lupa gunakan hak pilih, Pak. Suara satu menentukan. Jadi dia sosialisasi dulu. Ini bapaknya ragu, jangan-jangan orang betul ini. Maksudnya pemerintah betul ini, kan bagus sekali kayaknya. Karena dia bilang, TPS bukan jam 7 sampai jam 1, kan kenapa Bapak? Iya, saya sudah tahu itu. Tapi ngomong, mau bisa Pak kan? Oh, kalau dia bapaknya, ini orang sana. Oh, saya mau berdoa, kau masuk. Tunggu kau tidak terlambat datang. Ini cerita, amplop, 2 warna Pak. Merah dan hijau, 120.000. Nah, ini Bapak ditebus sama putranya, Pak. Mulai dari habis maghrib sampai jam 1 ini, Bapak terima politik uang. Kalau saya laporkan Bapak ini pidana pemilu, Bapak bisa kita rubuh itu masa bukti sampai penjara. Dia bilang bapaknya, apa kau bilang coba mulai dari mana? Tidak, maksudnya kalau saya laporkan Bapak ini, Bapak terima politik uang, Bapak bisa pidana pemilu, Pak. Bapak bisa di penjara. Kembalikan Bapak. Dia dulu. Bapaknya bilang sama putranya, dulu. Ini pekerjaan, hanya ada malam ini saja. Besok malam kalau tunggu yang datang tidak akan begitu. Dan satu itu pertama, yang kedua, kau belum lahir ini saya sudah lakukan. Terus sama roh lagi saya tidak boleh tidur. Saya tidur tugas besok. Itu kondisi di Jawa, ya. Tapi ya saya dari sini tidak tahu ya orang. Oke, jadi kalau di kota lebih keren ya, kota Jakarta itu NPWP, nomor biro mana biro? Itu nomor berapa, berani berapa? Saya tanya guru di sana di Tangerang, kenapa kamu terima politik uang, Mbak? Ya, oh bapak tahu, ini hari pemilu kan diliburkan sama KPU pemerintah, pasti libur Pak. Kalau bukan tanggal merah dibuat tanggal merah libur. Terus saya kan ini buruh harian, buruh bekerja, karena libur saya tidak masuk kerja. Saya tidak masuk pabrik, saya tidak dapat duit, dapur saya tidak dapat. Maka saya terima itu politik uang. Nah itu yang pakai teori pilihan nasional akan disalah gunakan. Jadi dia terima politik uang karena dia tidak bekerja hari itu. Siapa yang jamin kalau saya kalah? Gara-gara hari libur, maka saya terima politik uang. Jadi saudara, Bapak semua, untuk menolkan politik uang, insya Allah tidak boleh. Pokoknya siapa presidennya, siapa wali kota, siapa ketua KPU-nya, politik uang no. Tapi yang kita bisa lakukan menekan, paling tidak lingkungan terdekat kita supaya politik uang itu tidak masif, ya tidak masif. Jadi guru saya tidak pandang lain, makanya saya di depan bicara, saya periksa guru saya nanti ya. Yang keempat, birokrasi yang netral. Yang terhormat Bapak Ibu semua. Jadi begini, kemarin ada pertanyaan yang sama, terus bagaimana kita di birokrasi ini? Disuruh netral, tapi punya hak pilih. Beda TNI Polri kan tidak punya hak pilih, tidak punya hak pilih kalau dia masih aktif. Kalau Bapak Ibu semua ini punya hak pilih. Nah, supaya tidak salah pilih, ya, tentu kita baca visi misi, silakan. Bahkan menghadiri kampanye calon wali kota besok boleh, tapi jangan menggunakan atribut ASN, jangan menggunakan plat merahnya, jangan menggunakan mobilisasi ASN. Itu silakan. Bapak Ibu mendengar visi misi calon penggantinya Ibu Tato, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan mengerahkan, ya, anggota staf semua. Ayo kita dengar kampanye Bapak ini atau Ibu ini calon wali kota. Kemudian Bapak menggunakan plat merah. Gitu. Tapi jangan hanya plat merah. Pesan semua mobil plat merah pada plat hitamnya. Ya, apalagi gaji genap. Kayaknya, gampang sekali orang gaji tinggal gaji genap. Tapi saya ini di sini tidak. Karena disiplin itu, ketaatan itu tidak sesuatu yang ujuk-ujuk. Saya yakin dengan melihat postur kegiatan paling saya optimis Bapak Ibu ini mendukung mencintai wali kota kita, tapi tidak dalam rangka melacurkan netralitasnya. Mohon maaf ya. Saya percaya itu. Buktinya tidak ada catatan serius setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada di kota kita yang kita cintai. Jadi kalau di tempat lain itu stres itu ASN Pak, stres sekali. Bahkan saya pernah baca di sebuah penerbangan tingkat aduan cerai pada saat pilkada meningkat. Jangan kunjungi website Kementerian Agama tahun 2013 akhir. Tingkat gugatan cerai sekali lagi terutama di daerah Jawa itu sangat meningkat pada saat pilkada. Karena gara-gara perbedaan pilihan. Suami mau partai warna ini, istri mau begini. Apalagi kalau istrinya karir. Itu punya rasionalisasi, punya argumentasi untuk membantah suaminya. Ya itu juga perceraian. Jadi luar biasa pilkada itu sampai mengganggu harmonisnya
rumah tangga. Ya kita berharap di sini tidak. Jangan Pak, gara-gara pilkada kita bercerai, atau gara-gara pilkada kampung A, kampung B ribut tengkar. Ya, kasihan sekali. Pilkada nanti wali kota sudah terpilih, syukur-syukur kalau kayak ibu atau bapak sini ingat. Kalau wali kota lain sudah urusan kamu, selesai. Kita sudah kasih kau sebagai biaya pemenangan, biaya tim sukses. Hati-hati tim sukses ini. Ya, kadang-kadang tim sukses itu dia yang sukses. Tim sukses itu hati-hati. Tim yang sukses, ya sukses ya. Pak, gimana laporan? Aman. Kecamatan ini, pokoknya ini jalan terowongan kecamatan ini, cari yang lain atau apa? Karena dari kecamatan ini selesai. Padahal beberapa orang saya kecamatan itu namanya tim yang sukses, bukan tim sukses. Ya. Oke, ini penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. KPU Bawaslu itu wasit pemilu. Wasit itu adalah yang menentukan pertandingan. Ada caleg sekali lagi yang model-model pompa. Jadi yang saya tidak usah kampanye, tidak usah turun ke desa, sapa A, sapa B. Pokoknya saya menghubungi saya 3 anggota KPU, ada 5 kan? KPU itu 5 orang. Ya. Pengambilan keputusan kalau deadlock, melalui voting, 3 menang, 2 kalah. Kalau musyawarah oke, mufakat. Dan kalau voting 3 cukup untuk menang. Kata dia caleg itu ya, kebetulan teman saya di Senayan sekarang sudah duduk. Dia bilang bapak punya teori bagus sekali dari dia gitu. Tapi saya tidak. Tadi malam ada anak buah bapak datang ke posko saya dan bilang suara sudah aman tidak? Dia bertanya begitu, butuh berapa suara lagi? Itu anggota KPU, oknum datang ke posko saya bersama oknum Panwas. Pak, sudah aman suara? Kalau belum, ini ada tabel. Sekian puluh ribu suara, sekian rupiah. Wah, dia kayak list apa itu, cicilan motor. Langsung dia kasih kita list. Kalau mau suara 10.000, nilai rupiahnya sekian 10 juta, 20 juta. Itu ada makhluk Tuhan yang seperti itu. Ya. Dan dia akan berkembang biak pada 1 minggu. Ya, habis itu kembali ke habitatnya lagi. Nah, kemudian KPU, ya, KPU dan Bawaslu. Ini adalah orang yang menentukan, ya, atau yang mengelola suara itu, mengkonversi suara itu. Ya. Dan media massa yang independen. Ini media massa juga kita harapkan netral, bijak di garis satu pihak, ya, memberitakan secara benar, mengedukasi dengan baik. Lalu masyarakat sipil yang kritis dan peduli. Ini beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap insyaallah walaupun ibu wali kota yang kita cintai sudah mengakhiri pengabdiannya, tapi kondusivitas selama 2 periode beliau itu tetap terjaga. Terima kasih. Syukur kumohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.